Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Rifki Iksan dengan NIM 119210197 dari kelas Mekanika Tanah 1 RB. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 yang dimana saya akan mempresentasikan beberapa materi yang telah diberikan tugas kepada saya. Yang pertama itu ada proses pembentukan bumi dari adanya patahan. Proses pembentukan bumi dari sebuah patahan itu biasa disebut juga dengan tektonisme, yang dimana itu adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan patahan itu sendiri pada struktur tanah di suatu daerah. Nah, lipatan adalah bentuk muka hasil gerakan tanah secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut. Sedangkan patahan permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Pembentukan akibat dari patahan ini disebut dengan tektonisme. Itu ada dua jenis tektonisme. Yang pertama epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa itu adalah proses perubahan bentuk daratan yang disebabkan oleh tenaga yang lambat. Dan epirogenesa itu dibagi menjadi dua, ada yang positif dan negatif. Yang positif itu gerakan mengakibatkan turunnya lapisan kulit bumi. Contohnya adalah tenggelamnya pulau-pulau. Sedangkan epirogenesa negatif yaitu gerakan mengakibatkan naiknya lapisan kulit bumi. Contohnya yaitu tadi kebalikan dari tenggelamnya pulau-pulau, yaitu munculnya pulau-pulau baru. Yang kedua ada jenis peta geologi. Yang pertama ada peta permukaan atau surface map, yaitu peta yang memberikan berbagai informasi geologi geologi yang langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta ini bervariasi antara 1:50.000 hingga lebih besar dari itu. Manfaat peta ini yaitu untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga sebagai pembuatan jalan. Karena pada peta ini biasanya itu menggambarkan suatu wilayah yang luas. Yang kedua itu ada peta singkapan atau outcrop map, yang dimana peta umumnya berskala besar dan mencantumkan lokasi ditemukan batuan padat. Peta ini dapat memberikan sejumlah keterangan dari pemboran bersifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta ini digunakan untuk menentukan lokasi keterdapatan batuan tertentu. Lanjut, ada peta struktur, yang dimana peta ini dengan garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan tertentu yang berada di bawah permukaan. Peta jenis ini bermanfaat untuk menentukan bagaimana kita dapat menetapkan letak suatu item yang krusial. Selanjutnya ada fotogeologi, yang dimana peta ini dibuat berdasarkan interpretasi foto udara. Peta ini harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Peta jenis ini kurang lebih sama fungsinya dengan peta permukaan, tetapi peta ini menjadi lebih detail karena akurasi dan luas wilayahnya lebih kecil, jadi sehingga akurasinya itu lebih tinggi. Ada lagi peta hidrogeologi. Seperti namanya hidro, peta ini menunjukkan kondisi air tanah pada daerah yang dipetakan. Pada peta ini dapat diketahui lapisan kedap air dan tidak kedap air. Biasanya dengan menggunakan peta ini kita dapat mencari sumber air, ataupun juga sebagai seorang teknik sipil kita dapat menentukan komposisi dan material yang cocok pada kondisi yang cukup berair seperti ini. Selanjutnya ada proses terbentuknya batuan. Secara garis besar, proses pembentukan batuan itu dimulai dari adanya magma, pendinginan, lalu menjadi batuan beku, lalu ada penggerusan atau pelapukan,
menjadi sedimentasi, lalu menjadi batuan sedimen, dan adanya pemanasan sehingga menjadi batuan metamorf. Itu secara kompleks atau secara keseluruhan. Tetapi bisa juga dari magma itu melalui pendinginan sehingga menjadi batuan beku dan langsung menuju menjadi batuan metamorf. Jadi pembentukan atau siklus batu ini ada yang secara kompleks dan tidak. Itu tergantung dari proses alamnya sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis batuan. Ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku yaitu batuan yang terbentuk dari proses pembekuan magma, baik di dalam maupun di permukaan bumi. Nah, ini sebagai proses pembentukan batu tahap 1. Contohnya yaitu ada batu granit, batu diorit, dan gabbro. Yang kedua, batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk dari proses batuan beku yang tersingkap di permukaan bumi, akan mengalami pelapukan dan kemudian terangkut oleh air dan mengalami sedimentasi atau pengendapan sehingga terbentuklah batuan sedimen. Nah, kurang lebih seperti itu. Contohnya adalah batuan breksi, konglomerat, batu pasir, dan batu karang. Lalu ada batuan metamorf, yang dimana ini batuan hasil ubahan dari batuan asal dari proses metamorfosis, yaitu proses yang dialami batuan akibat terjadinya tekanan suhu atau pemanasan akibat dari lapisan atas. Contohnya ada batu gamping dan sebagainya. Selanjutnya ada proses pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan yaitu proses alterasi atau fraginasi batuan dan material tanah pada dan atau dekat permukaan bumi yang disebabkan karena proses fisik, kimia, dan biologi. Nah, memang secara garis besar pelapukan ini biasa dilakukan karena adanya kegiatan fisik, kimia, dan biologi. Nah, hasil dari pelapukan ini merupakan asal dari batuan sedimen dan tanah. Sebagian dari mineral pada pelapukan ini mungkin akan larut secara menyeluruh dan membentuk mineral baru. Inilah sebabnya dalam studi tanah atau batuan klastika mempunyai komposisi yang dapat sangat berbeda dengan batuan asalnya. Jenis-jenis pelapukan yaitu ada pelapukan secara organik, fisika, dan kimia. Pelapukan organik yaitu pelapukan disebabkan oleh makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan lumut. Nah, apabila itu ada batu yang mungkin di daerah tersebut kondisinya lembab, itu akan ditumbuhi lumut dan lama-kelamaan batu itu akan mengalami pelapukan. Pada pelapukan fisika, yaitu pelapukan disebabkan oleh perubahan suhu dan iklim. Nah, ini biasanya terjadi pada cuaca-cuaca ekstrim. Lalu pelapukan kimia, pelapukan yang disebabkan oleh tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia, seperti batu yang berada di sekitar pabrik yang itu langsung terkena limbah dari pabrik tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.